Baik, halo selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Aduh, apa kabar? Luar biasa baik. Saya juga baik-baik saja. Terima kasih hari ini saya bisa bertemu teman-teman di dalam komunitas belajar kita. Ini komunitas belajar kecil, kelompok kecil informatika, dan ini saya sangat senang karena kita bisa duduk bersama hari ini. Oleh karena itu, mohon kesediaan waktu teman-teman untuk beberapa waktu ke depan untuk kita berdiskusi bersama. Di tahun ajaran ini kita sudah melaksanakan pembelajaran nih. Pembelajaran ini sudah rata-rata kita itu sudah pertemuan pertama, kedua, ketiga, bahkan ada yang cuma pertemuan keempat. Nah ini pasti banyak hal yang terjadi di dalam kelas. Hal yang terjadi itu berhadapan dengan siswa. Jadi kadang metodenya kurang tepat, kadang strategi yang kita gunakan kurang tepat, kita masih mendapatkan anak-anak yang pasif di dalam kelas, anak-anak yang masih ribut, anak-anak yang pokoknya masih banyak kendala-kendala. Saya sangat yakin pasti masing-masing kita berbeda-beda. Nah ini kita refleksikan dulu, perjalanan kita sudah 3 kali pertemuan ini, kendala-kendala apa yang kita hadapi, sehingga kita bisa sama-sama untuk merencanakan strategi yang baik untuk proses peningkatan proses pembelajaran ke depan. Oke teman-teman, hari ini yang hadir kelas 7, Pak Eman dengan Ibu Meli. Kelas 8, Ibu Helda, Ibu Misi, dan Ibu Tamara. Oke, kita dengar dulu ya teman-teman, sama-sama kita dengar dulu. Lalu dari hasil cerita teman-teman di refleksi ini, kita coba buat merencanakan satu model atau metode baru untuk mengatasi hambatan atau kendala yang kita alami, lalu kita siap untuk implementasi. Siap kok? Siap. Nah, kalau siap, siapa yang mau duluan cerita? Silakan. Oh, kelas 7 dulu. Kamili silakan. Terima kasih Kak Yosi. Iya, sama-sama. Selamat pagi. Semangat. Semangat. Semangat dong. Terima kasih untuk kelas 7. Seru Kak. Karena apa? Mereka ini baru selesai dari SD. Jadi kita seru-seruan di dalam kelas. Wow. Nah, untuk seru-seruannya itu awal perkenalan dengan mereka sebelum masuk materi itu saya coba untuk menyebarkan lembaran ini. Wow, Ini keren. lembaran potret diri. Jadi mereka diminta untuk menggambarkan dirinya, lalu harapan mereka terhadap. Mungkin bisa dibagi ke teman yang lain, kita bisa lihat. Ya, oke, teman-teman. Jadi seperti ini potret dirinya. Jadi potret diri ini menggambarkan siapa dia, lalu mereka itu saya minta untuk menuliskan harapan terhadap materi kita informatika, khusus pada pelajaran sistem informasi untuk perangkat keras. Jadi ini ternyata banyak sekali ide mereka. Ada yang ingin menjadi programmer, ada yang ingin menjadi desainer, dan ini menarik. Nah, setelah masuk ke pembelajaran di sistem informasi perangkat keras itu, saya mencoba 2 metode. Metode pertama itu saya menggunakan Gallery Word. Nah, ketika menggunakan Gallery Word, anak-anak ini 90%, artinya berarti ada yang tidak tertarik. Iya. Nah, tidak tertarik ini mereka malas membaca. Jadi mereka malas membaca, padahal kita sudah punya buku pegangan siswa. Jadi dari sekolah menyiapkan buku pegangan siswa yang mana mereka sudah pegang semua. Nah, itu Gallery Word, kendalanya di situ. Lalu saya coba untuk memikirkan menggunakan role play. Role play ini mereka bermain peran. Jadi saya coba untuk mereka membuka wawasan mereka untuk menceritakan tentang sistem informasi. Yang mereka tahu sistem informasi itu seperti apa. Nah, ada apa-apa saja di dalam sistem informasi. Oh, ada perangkat keras. Nah, perangkat keras ini terdiri dari apa saja? Iya. Dan itu mereka mulai tertarik. Ibu, ada manusia. Oh, manusia. Terus ada, kalau ada manusia ada apa lagi? Oh, ada ini, ada perangkat keras. Oh, perangkat keras. Kalau ada manusia ada perangkat keras, bisa jalan atau tidak? Wow, keren. Banyak ya. Ternyata dari antara Gallery Word Iya. Role play, mereka lebih banyak tertarik pada role play. Wow. Jadi mungkin teman-teman kita coba berbagi, siapa tahu kita
bisa merubah mereka menjadi lebih baik. Baik. Terima kasih Kak Agnes. Terima kasih, keren ya teman-teman. Kita apresiasi dulu karena pencapaian luar biasa di 3 minggu ini. Ternyata ada model-model pembelajaran yang sudah dilakukan, termasuk gallery walk dan juga role play. Kita dengar dulu ya kendala-kendala yang mungkin ada menarik atau hambatan di alam hobi Ibu Helga di kelas, khususnya di kelas 8 ya. Silakan Bu Helga. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Oke, baik. Yang saya lihat dari kelas 8, anak-anak sangat antusias sekali dengan pelajaran informatika. Karena kalau bicara informatika mereka senang karena pasti berhubungan dengan komputer dan teknologi, apalagi handphone yang mereka biasanya gunakan. Jadi sebelum di awal pembelajaran di pertemuan pertama itu, saya mereview kira-kira materi-materi apa yang mereka sudah pernah pelajari di kelas 7. Paling tidak kan itu bekal supaya mereka tidak lupa. Jadi saya sempat tanya, kira-kira pelajaran apa yang kalian pelajari waktu di kelas 7? Ibu, kami belajar informatika tentang perangkat keras, perangkat lunak, terus banyak sekali contoh-contohnya kita sebutkan dan itu sangat semuanya bersemangat. Terus di pertemuan kedua atau ketiga itu sudah masuk dalam materi yang di kelas 8 itu tentang jaringan internet, jaringan komputer dan internet. Di situ mereka sangat bersemangat awalnya, tetapi dalam proses pembelajaran ada beberapa siswa itu yang saya temukan mereka kendala sangat pasif. Ya, saya sudah mencoba untuk beberapa metode seperti kayak game, tapi hanya beberapa anak yang sangat antusias, tapi ada beberapa anak juga yang mereka itu kayak hanya ikut rame dan justru mereka membuat gaduh gitu. Jadi menurut saya itu kendala buat saya. Kira-kira saya harus pakai metode seperti apa mungkin supaya semua anak-anak itu terlibat gitu. Mungkin dari Bapak Ibu mungkin bisa kasih saya gambaran kira-kira metode apa yang cocok supaya saya bisa terapkan di kelas saya. Itu saja. Terima kasih. Baik, kita beri apresiasi untuk Ibu Helga. Ibu Helga, saya punya cara. Kebetulan saya sudah menerapkan satu model pembelajaran, itu namanya gallery walk. Itu model itu saya terapkan dan ternyata anak semua itu pada umumnya aktif dan bersemangat dan kelasnya itu jadi ramai. Dan gallery walk itu saya lakukan dengan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita bentuk mereka dalam bentuk kelompok kecil. Tapi dalam kelompok kecil itu harus heterogen. Jadi tidak bisa laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Atau pokoknya kita lihat supaya kelompok itu heterogen. Terus yang kedua, kita setelah bentuk kelompok kecil itu kita kasih topik atau berdiskusi dengan mereka topik apa yang mau mereka diskusikan dalam kelompok. Lalu topik itu mereka sudah ambil, lalu kelompok itu menyediakan galerinya. Otomatis dalam galeri itu butuh alat dan bahan. Pas dan anak siapkan kertas karton atau kita guru siapkan kertas karton, spidol, lem, lakban dan lain sebagainya untuk proses gallery walk tersebut. Setelah itu mereka diskusi, mereka menempelkan hasil itu, lalu mereka menempelkan di dinding-dinding kelas untuk kita buat pameran. Tahap berikut mereka ada yang menjaga pos, ada yang berkeliling dengan durasi waktu yang kita tentukan. Kayak durasi waktu 2 menit, mereka berkeliling, mereka berdiskusi, bertanya, mereka menggali informasi yang ada, mereka bertanya, lalu begitu terus dan semua kelompok itu bisa dikunjungi. Lalu putaran kedua yang tadi jaga itu mereka berkeliling sementara berkeliling jaga sehingga semua anak itu mengalami proses yang sama. Lalu hasil proses itu berdiskusi lagi dalam kelompok, mereka akan berdiskusi terkait hal menarik apa yang mereka sudah dapatkan, materi apa yang mereka sudah dapatkan, dan mereka berdiskusi dalam kelompok untuk mereka bisa sampaikan di dalam memberikan umpan balik kepada kelompok yang lain. Mengatur kursi Nah, kita. Ternyata Sekali lagi model ini saya gunakan. Dai, Anak-anak lupa untuk izin ke kamar mandi. Aula. Terima kasih. Anak-anak lupa untuk ribut, anak-anak lupa untuk duduk sendiri-sendiri, anak-anak lupa, jadi mereka semua aktif, yang terlibat aktif. Jadi itu sangat keren sekali. Nah, ada satu itu dari saya ya, tapi dari teman yang lain, Kak Mili mungkin ada model yang mau diterapkan menjadi contoh, yang role play. Yang role play itu kemarin saya
coba mainkan di kelas 7C kan. Iya. Nah itu seru. Serunya begini kan. Nah role play ini kemarin itu anak-anak itu kan sudah galeri work untuk perangkat keras. Jadi mereka sudah tahu perangkat keras input, output, proses. Nah itu mereka sudah tahu. Nah tapi kemudian saya melakukan review materi dengan metode role play ini yang mana mereka bermain peran. Bermain peran, saya umpan pertanyaan kepada mereka, apa yang kalian ketahui tentang sistem informasi. Artinya kalau kita bicara soal sistem, berarti ada yang terlibat dalam sistem itu. Nah, sistem itu seperti apa? Nah, mereka mulai menjawab, oh ibu sistem itu ada si A, si B, si C dan semuanya. Saya kembali lagi oke, contohkan lagi kalau OSIS misalnya. OSIS itu kan satu organisasi. Nah, di OSIS itu ada apa saja? Nah, itu mereka mulai belajar. Akhirnya itu membuka wawasan mereka untuk menceritakan tentang sebuah sistem. Nah, sekarang kita bicaranya tentang sistem informasi. Nah, di sistem informasi itu ada apa saja? Mereka bilang, ibu ada orang itu apa? Pengguna. Pengguna itu dari nama susah apa? User, gitu. User. Oh user, ibu baru tahu user ya. Oke, kalau sudah ada user, terus kita perlu ada apa lagi? Terus mereka bilang, oh ibu harus ada komputer. Oh komputer. Nah ibu minta sukarelawan no. Mulai dari pertama dari user tadi yang kalian bilang. Oke, user, ibu pinjam satu anak ke sini ya. Satu datang di depan. Ini user, user. Tadi kalian kan bilang user. Nah sekarang ibu minta untuk yang kalian bilang tadi komputer. Komputer, kalian bilang komputer. Ibu pinjam ini jadi komputer, Nah, berarti anak-anak semua dikasih jadi peran nanti ya. dikasih peran, jadi ada jadi input, output, proses, lalu di dalam komputer atau CPU itu ada apa saja. Dan kemudian nanti mereka mengenal perangkat lunaknya juga ada di dalam situ. Nah, mungkin gambarannya seperti itu. Nanti kita bisa Keren. Jadi teman-teman, ternyata belajar informatika tidak harus kita menggunakan perangkat yang sesungguhnya, tapi menggunakan permainan saja. Anak-anak juga bisa mengetahui nama alat itu dan juga fungsinya untuk apa. Nah, keren sekali. Nah, ini minggu ini kita coba menerapkan dua model ya, teman-teman. Dari dua model itu silakan teman-teman pilih. Kita tidak sudah merencanakan untuk mau meningkatkan proses pembelajaran kita di kelas, untuk mengukur kualitas pembelajaran kita. Supaya anak terlibat aktif, pembelajarannya menyenangkan. Tadi dari saya tentang galeri work, dari Ibu Meli tentang role play. Nah, kita akan implementasi minggu ini ya. Karena ini minggu kita refleksi awal dan kita rencana. Kita sudah refleksi tadi kendala dan hambatan, dan ada juga rencana-rencana yang sudah kita lakukan. Ini ada beberapa praktek baik. Silahkan teman-teman. Untuk minggu depan ini kita mau menerapkan materi role play dan galeri work. Siapa yang mau duluan? Ya. nanti di kelas hari Senin Kak. Oh, oke. Jadi nanti hari Senin kita mau mengunjungi kelasnya Ibu Meli, teman-teman. Kita mau melihat model role play. Supaya kalau kita tadi dengar ceritanya asik, kita lihat langsung supaya kita bisa mengambil pengalaman dari Ibu Meli. Lalu untuk galeri work, Mungkin saya di kelas 7 biar saya coba metode ini, semoga bisa ada perubahan anak-anak saya. oke, baik, terima kasih. Ibu Elga mau juga mencoba galeri work. Tadi saya cerita Ibu Elga, kayaknya cocok nih, karena kemarin tuh ada anak yang masih malas-malasan. Nanti pada saat Ibu Elga juga kita sama-sama mengobservasi. Tapi supaya nanti berarti hari Senin kita implementasi ya. Implementasi berarti setelah implementasi selesai, teman-teman kita datang lagi sini. Karena tadi ini yang kendala dihadapi Ibu Helga dan Ibu Meli, kita dengar juga evaluasi dan teman-teman semua itu kita sudah dapat informasi di kelas observasi seperti apa untuk menjadi umpan balik bagi Ibu Helga dan Ibu Meli. Lalu kita rencana lagi untuk refleksi lagi untuk pembelajaran berikutnya. Kita dengar lagi refleksi dari teman-teman yang lain, dari Ibu Mesri, dari Ibu Tamara dan juga Pak Iman. Siap kok? Siap. Siap dong, semangat. Kita harus semakin hari semakin baik
khususnya dalam pembelajaran. Oke, kalau begitu kita ketemu minggu depan di kelasnya Ibu Mili dan juga di kelasnya Ibu Helga. Lalu nanti habis itu kita langsung berkumpul untuk kita inkubasi di komplek kecil kita ini. Terima kasih banyak, tetap semangat, tetap happy, karena anak bahagia kita juga bahagia. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi dan salam bahagia. Salam dan bahagia. Wow. Terima kasih banyak waktunya. Oke, informatika. Yes, yes, yes. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih ya. Ada masih ingat lagu Pancasila? Masih. Program Pancasila? Masih. Apa yang mana apa pertama? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Satu, dua, tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi. Kebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Silakan duduk. Aku berarti belum berganti hati. Ya, baik, terima kasih. Hari ini Ibu ingin berbagi dengan kalian tentang sistem informasi. Bagaimana komputer atau yang dikatakan sistem informasi itu seperti apa? Melanjuti materi minggu lalu. Minggu lalu materinya adalah apa nih? Yang keliling-kelilingnya kalian nih ada apa nih? Galeri wordnya menceritakan tentang perangkat keras. Perangkat keras. Nah sekarang kita akan belajar tentang sistem. Kita mereview sebelumnya ya. Jadi perangkat keras ini merupakan bagian dari sistem komputer. Bisa? Siapa yang bisa ceritakan di Ibu sistem komputer itu apa saja atau elemen apa saja yang ada di sistem komputer selain perangkat keras? Selain perangkat keras yang kita sudah pelajari lewat galeri word itu apa saja bisa? Ada apa? Ada perangkat lunak. Apa lagi? Ya, software atau perangkat lunak. Oke, apa lagi? Interaksi antar dua perangkat. Oh, interaksi antar perangkat. Bilangan Nanti biner. bedanya. Bilangan biner. Nanti kita akan belajar. Tapi yang maksud elemennya. Jadi tadi kan ini ada perangkat keras nih. Ya, ada perangkat keras. Lalu ada perangkat lunak. Terus ada siapa lagi? Kalau kita punya perangkat keras, kita perangkat lunak. Siapa yang memakai? Oh, namanya apa pengguna? Pengguna nama apa? User atau pengguna. Oke. Elemen utama dari sebuah sistem komputer cuma 3. Yang tadi kalian bilang ada perangkat keras, ada perangkat lunak, ada user. Ya, 3 ini. Kalau ada perangkat keras, kalau ada perangkat lunak, siapa yang bekerja? Tapi komputernya tidak bisa dikatakan sebuah sistem. Ya, karena sistem itu ada ini saling berkaitan atau terkoneksi. Ada komputer, orangnya tidak ada, jalan tidak komputernya. Saya, kalian bisa. Jadi kita punya 3 elemen utama apa saja? Nah sekarang Ibu butuh 3 orang yang akan bermain awan. Kalian punya kelompok? Ada kelompoknya? Oh, Bian. Bian silakan. Siapa lagi? Saya. Jadi 3 orang. Oke.
Nah, ini jadi hardware ya atau perangkat keras. Tadinya ini bilang kita punya 3 komponennya. Nah, dia jadi brainware-nya. Brainware itu apa? Brainware user atau orang ya pengguna. Jadi kita pakai istilah hardware, software, dan brainware. Yang terakhir, oke, kita akan bermain bertiga ya. Yang bisa. Abid, Radit, dan Dian. Ya. Sekarang ibu mau tanya karena kemarin sudah belajar dari wordnya tentang perangkat keras. Nah sekarang mana yang perangkat keras tadi dibilang si Komang. Nah, Radit sebagai perangkat keras. Kemudian Radit jadi di sini. Penggunanya di sana ya. Ada perangkat keras, ada perangkat lunak, ada pengguna atau orang. Nah, kalau kita punya perangkat keras tapi tidak ada yang mengoperasikan berarti belum dikatakan sistem. Sistem tuh ini harus ada dan harus jalan. Bisa kalau bisa dimengerti? Bisa. Oke, kalau bisa, sekarang ibu mau tanya nih, kemarin kan kalian sudah belajar wordnya tentang perangkat keras. Nah, perangkat keras berarti ada di sini ya. Apa saja yang termasuk perangkat keras? Alat simpan. Sebentar sayangku, yang menjawab yang di sana. Apa saja? Alat input. Alat input, sebentar, stop satu dulu ya. Alat input ya sebentar. Inputnya contohnya seperti apa? Contohnya tuh kayak Satu saja yang kamu sebut. mouse. Mouse, oke kamu berdiri di belakang selesai. Nah, oke. Ini Ada apa nama tadi namanya? Mouse, alat input di hardware ini atau di perangkat keras dia itu ada alat input ya. Input mana ini? Oh, ada alat input. Nah, ini ada input ada di perangkat keras. Oh, kalian semua menyaksikan ya. Ada apa? alat proses komputer. Ada alat pemroses. Alat pemroses ada di mana ya? Di perangkat keras atau di perangkat lunak? Oh, di perangkat keras kan di situ. Ada pemrosesnya. Oke. Ada apa kita sudah pernah ya? Apa sayang? Alat output. Ada alat output. Sini kami sebagai output. Jadi ingat ya, ingat itu remember. Tahu lagunya? Ingat itu remember. Jangan lupa itu don't forget. Mana kita belajar? Baik, ibu kembali supaya kita paham ya. Ada hardware, di dalam hardware itu ada di dalam hardware ini ada tiga komponen di hardware. Oh, ada tambah storage. Nah, sebagai media penyimpan. Nanti kita akan lihat storage ada di mana ya dari tiga ini ya. Oke, bisa. Terima kasih siapa yang tadi menyebutkan. Tadi siapa yang menyebutkan storage? Billy, tolong buat Billy. Ini ingatkan kita semua tentang apa tadi? Storage atau media penyimpanan. Media penyimpanan. Ingat ibu ulang di hardware ada apa saja? Input, proses, dan output. Oke, sudah ya. Tadi Billy sempatkan bilang ada apa? Billy bilang ada storage. Storage itu atau media penyimpanan itu kira-kira di perangkat keras atau perangkat lunak? Keras ya? Keras atau lunak? Keras. Nah, kalau di keras dia ada di sebelah mana ya? Kalau ibu terlalu cepat tuh masih kalau ibu terlalu cepat tadinya. Di mana? Ada di output, benar atau tidak perangkat ini? Media penyimpanan ada di mana? Proses. Oke. Ini siapa nama? Ini ada di pemroses. Nah, nyambung kong, sampai kong, bisa dimengerti. Bisa. Nah, sekarang kita masih omong tentang perangkat keras. Ada input apa? Ada output apa? Proses. Nah,
pemroses ini tadi dibilang pilih sebagai apa tadi? Storage. Storage itu apa? Media penyimpan. Nah, nanti kita bedah lagi media penyimpan. Ada yang tahu? Media penyimpan. Ada apa? Nah, sekarang lagi. Sebentar, Ibu minta tolong yang di sini jangan menyebutkan tapi teman-temanmu yang belum mendapat. Oke? Apa Mas? Oh, contoh flash disk silakan ada di belakangnya. Nah, flash disk. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Sudah. Jadi ingat kalian lihat di pemroses disk ada banyak itu menurut Dian ada 2. Apa namanya? Ada disk eksternal dan Internal. internal itu artinya ada di mana? Di dalam. Apa nama yang tertancap-tancapan? CPU ya. Ya nanti dia terkait ke motherboard. Oke, terima kasih ya. Sabar, masih di pemroses. Sabar kerja pemroses jadi panjang nih kayak sih. Oke, tadi sudah pemroses media penyimpan. Sebentar. Ada apa saja tadi? Ada tadi pemroses ada apa saja? Nah, tadi pilih apa? Pilih storage. Nah, ternyata storage banyak. Ya, bentuknya ada hard disk, ada flash disk, ada apa lagi ya? SSD. SSD itu bentuknya seperti apa? Dia adanya di mana? Dia kecil dan ada di kita punya apa? Nah, di smartphone biasanya ya di SIM, di kartu SIM, bukan SIM card ya, tetapi memori card. Contohnya adalah SSD itu media penyimpan. Nah, sudah kok. Sampai yang belum mengerti atau bingung? Masih aman? Betul loh, masih aman Tapi masih aman nih. Nah, selain di dalam pemroses, ya tadi di hardware ada pemroses. Selain media penyimpan, apalagi yang ada di pemroses? Boleh menyontek bukunya. Apa ini? Ada apa lagi? Kita udah dulu pemrosesnya sampai selesai baru bisa pindah. Apa lagi? Ada? Coba teman-teman yang di Indo yang dulu. Ada apa? Ya, software itu kita masih lihat pemroses, oke? Ada power supply dari sini. Ini apa biar orang yang menyebutkan dia tahu di mana. Sebentar ibu tanya lagi, oke? Ayo power supply, nanti ibu kasih tahu power supply itu untuk apa ya? Banyak baik. Ibu. Kartu grafis silakan di sini. Kita punya proses banyak nih. Ada motherboardnya, ada memori kan? Storage itu media penyimpan ya. Sudah, masih ada lagi mungkin. Apa untuk terkoneksi dengan internet? Ya, nama apa lihat di buku. Ingat. Apa namanya? Tadi ada motherboard. Motherboard itu dari mana? Di dalam CPU. Tadi bilang CPU. Ada apa? Sound card. Nama siapa yang kita di sini dong sayang. Tadi itu dua. Satu lagi nih yang di sini. Apa lagi? Apa nama yang kalian dapatin? Siapa saya? RAM. Tadi RAM sudah ada. Tadi kita yang bedakan. Oh, ini RAM yang terus ya. Maju. Ibu. Ini
kiri lah. Siapa yang tahu yang di luar, yang di dalam jangan ngomong lagi, jangan bicara. Ibu minta yang masih duduk di tempat duduk nih, semangat dulu. Tepuk 5. Ulang semangat. Tepuk 5. Jangan berbunyi pulang, ada yang berkonsentrasi. Tepuk 5. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kita mau ke input. Keyboard, silakan keyboard. Diri di belakang, siapa lagi? Scanner, silakan. Mouse, silakan. Webcam, silakan. Oke, wah banyak keyboard. Keren loh. Apa nih input? Input nih ada apa tadi sayang? Ada keyboard, ada scanner, webcam dan mouse. Ada lagi apa sayang? Mikrofon, silakan mikrofon. Oke, alat input sudah selesai. Ada lagi kok yang masih menambahkan input. Joystick, silakan ada di sana. Joystick. Oke. Output. Apa alat output? Monitor, silakan monitor. Apa lagi? Printer. Sudah disebutkan tadi. Speaker sudah. Proyektor sini. Oke. Sudah semua. Sudah semua sudah dapat. Oke, untuk sementara seperti ini ya. Nah, brainware ini ada apa saja brainware? Pengguna ini masih kelihatan atau tidak? Apa saja brainware-nya? Saya. Di brainware itu ada apa di brainware? Human. Hah? Iya, manusia. Manusia atau pakailah ibu. Kalian ingat-ingat dulu brainware itu apa sayang ada di situ. Ibu minta ke software dulu. Sayang software, pilih software. Nah di software itu ada apa sayang? Sistem operasi, silakan. Keren. Apalagi selain sistem operasi? Apalagi selain sistem operasi? Ada apa? Ada Word, ada Excel, itu nama apa? Aplikasi. Silakan aplikasi. Ingat toh, aplikasi. Sudah. Ada sistem operasi. Mana sistem operasi? Sistem operasi ada apa tadi? Ada aplikasi. Lalu ada ingat tuh remember. Jangan sampai lupa. Nah ibu kan tadi bilang, tadi ada hardware, ada software, ada brainware. Nah di brainware ini yang belum tahu kan kalian, ada siapa saja yang selalu melakukan pengoperasian terhadap komputer ini? Bilangan bina. Manusia tuh ada apa? Kalau Ibu Meli ini di sini sebagai operator sekolah, artinya Ibu Meli sebagai salah satu dari usernya. Selain operator sekolah, apalagi programmer. Nah, ternyata kita tepuk tangan buat Radit. Ibu minta tolong dari pembuat yang akan berflash di Ibu, developer. Bukan. Editor. Editor kan programmer.
Sudah? Tadi programmer dan operator. Coba ke sini. Tadi kalau programmer itu kalau udah dispesies mana kamu di sini. Itu ada operator, jadi lu punya satu sah. Harusnya ada operator, ada programmer, ada apa lagi? Analis. Itu mereka ada di sebagai orang-orang yang akan melakukan kerja-kerja. Halo, output ya? Oke, software. Oke, software sudah siap. Nah, sekarang dapatkah kalian tiap orang itu mengingat fungsi masing-masing? Bisa Ibu. Salah. Bisa Ibu. Yang misalnya itu tadi di software. Kita sudah belajar kemarin itu di perangkat keras ya. Di perangkat keras sudah ya. Nah sekarang oke. Ada apa? Ada braille, ada hardware, dan ada software. Ini tiga elemen utama ini saling koneksi. Nah, saling terkoneksi. Kalau kita punya hardware tetapi tidak ada yang mengoperasikan, berarti bisa dikatakan sebuah sistem. Ya. Kalau kita punya software dan kita punya orang atau driver, tanpa ada perangkat mau jalan pakai apa? Ya. Kalau nggak ada software, berarti artinya bahwa tiga elemen ini saling membutuhkannya. Sudah ya? Kita punya tiga elemen utama yang saling membutuhkan. Di perangkat keras atau di hardware ada apa saja tadi? Input. Ada input, ada apa? Proses. Terus dan halo perangkat keras. Halo perangkat keras. Input. Proses. Dan tahu? Sudah tahu kan? Nah, alat input ada apa saja? Keyboard, scanner, webcam, mouse, apa? Mikrofon. Sudah tahu kan? Sudah tahu kan? Halo input, ada apa saja? Ibu ulang cepat-cepat. Halo input, ada apa saja? Keyboard. Scanner. Webcam. Dan mikrofon. Oke, sekarang ibu kembali lagi. Sekarang ibu kembali. Ketika input melakukan inputan, dia masuknya ke mana? Proses. Ada yang namanya CPU tadi? Mana CPU coba paling depan di belakang proses. Coba CPU di sini. Akan terpasang yang namanya motherboard. Mana motherboard? Nah, pindah di belakang CPU sayang. Oke, yang lain betul. Kita urut toh. Kita urut jadi nanti kalau ibu tanya, kalau ibu tanya atau ibu Nancy tanya, Pak Ina tanya, kalian sudah tahu. Ibu di dalam proses itu ada CPU, di dalam CPU itu ada apa dan apa. Oke? Nah, tadi setelah di dalam CPU tadi ibu bilang yang paling besar yang mana apa? Motherboard. Nah, yang menancap di motherboard ada RAM, ROM, ada kok yang mana? Nah, prosesor ada coba di belakangnya. Kita susun ya. Geser. Ada motherboard, lalu ada apa? RAM, ROM, ada prosesor tadi atau tidak? Mana prosesor? Oke. CPU digunakan sebagai prosesor ya. Nanti kamu jadi prosesor ya. Di RAM, ROM, sontar. Oke. RAM, ROM, sontar. Ada lagi produknya apa? Storage. Jadi apa? Menyimpan. Ini storage. Storage ada minyak sedikit. Di dalam storage ini ada apa saja? Ada hard disk. Lalu ada separate di dalam. Ada apa? Oh,
videografis di sini, PGA namanya ya. Itu namanya PGA videografis card. Videografis card itu untuk apa? Untuk menampilkan ya gambar. Supaya kalian bisa main game lihat oh sini pakai baju ini punya itu. Jadi fungsi dari grafis card atau videografis card adalah menampilkan gambar dengan warna-warna yang menarik. FPS. Selamat pagi, salam dan bahagia. Biar pada barisan yang mana. Nanti kita akan sambung lagi. Ya ibu. Sekarang kita istirahat dulu. Dari tadi kita membuat. Oke, selamat siang teman-teman. Siang. Apa kabar hari ini? Ini hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran kita dan sesuai dengan rencana yang sudah kita rencanakan bersama kemarin di pertemuan Komel kita, bahwa hari ini kita mencoba untuk mengimplementasikan salah satu model pembelajaran. Nah, hari ini yang dipraktekkan adalah role play. Ibu Mili tadi di kelas 7D. Nah, tadi kita ada Ibu Mercy, ada Pak Iman dan saya, kami menyaksikan kegiatan pembelajaran menggunakan model role play yang langsung diimplementasi oleh Ibu Mili. Kita dengar dulu, seperti apa sih perasaan Ibu Mili setelah menggunakan model tadi? Baik, selamat siang kawan-kawan semua. Selamat siang. Ya. Jadi kalau kejadian yang tadi lah itu saya merasa bahagia sekali karena ketika menyampaikan materi anak-anak begitu antusias. Mungkin kalau mereka tertarik juga dengan warna-warni. Ya. Saya juga membantu karena warna-warni ini akhirnya membuat mereka ini dengan model yang tadi. Kalau menurut saya kayak sih itu mereka sudah jadi ingatannya lagi lebih cepat karena selain dia melihat media yang lucu, dia baca tulisannya, lalu dia mulai merekam. Lalu ketika dibagikan peran, oh kamu ketika ini jadi output ada apa saja. Nah temannya datang, mereka menyebutkan dari tempat duduknya, lalu mereka disuruh untuk mendatangkan barisannya menurut kelompoknya. 3 komponen elemen utama dari sistem komputer, Ya. 3 brainware, software dengan hardware. Jadi tadi mata pelajarannya itu topiknya tentang sistem kerja komputer. Ada brainware, ada software, ada hardware. Jadi anak-anak memainkan peran. Oke, tadi kan kita sudah dikunjungi ya oleh rekan kita, ada Ibu Mercy dan ada Pak Iman, ada saya juga. Kami mengamati dari awal sampai akhir dan kita memberi aplaus dulu untuk Ibu Mili. Keren. Tapi ada hal, pasti setiap model pasti ada kelemahan dan ada kekuatannya. Kita dengar dulu dari Ibu Mercy dan Pak Iman, seperti apa tanggapan mereka terhadap implementasi model role play tadi. Silakan mau Pak Iman. Baik, Pak. Terima kasih. Kesempatan tadi kita sudah masuk ke dalam untuk perhatikan model pembelajarannya. Itu luar biasa karena saya lihat kita tanpa harus menjelaskan yang sedemikian rupa mereka bisa menceritakan sendiri. Ternyata mereka ingin berpartisipasi aktif untuk berada dalam kegiatan tersebut. Yang tadi mereka ingin maju, mereka berperan sebagai apa, ternyata mereka mencari sendiri. Akhirnya terpenuhilah semua itu bagian-bagian dalam sistem komputer yang ada di buku tersebut tadi. Jadi sepertinya tadi tidak ada yang terlewat, yang bagian-bagian per sistemnya itu, per perangkat-perangkatnya sepertinya tidak ada yang terlewat karena mereka mau menjadi bagian-bagian dalam setiap sistem komputer tersebut. Jadi akhirnya mereka mau berpartisipasi aktif Ya. Ya seperti itu. Mungkin ada yang dilihat lain dari Ibu Mercy, sisi lain lagi. Terima kasih untuk kesempatan diberikan. Kalau menurut saya, memang ini bikin siswa lebih aktif. Pada awal masuk, saya lihat ada yang dia tidur, dia pasif. Tapi setelah dia lihat teman-temannya dipanggil Bu Meli untuk maju ke depan, dia jadi dia saya juga mau maju. Jadi akhirnya dia lihat di buku, akhirnya dia mau maju, dia jawab pertanyaan dari Bu Meli. Jadi Bu Meli bilang, oh kamu maju. Jadi dia akhirnya maju waktu itu di proses CPU. Ya. Tapi kembali lagi kan tidak semua materi
Terima kasih ya teman-teman. Sudah selama ini baru tahu role play, memang belum pernah gunakan role play itu. Dengar ceritanya tapi belum pernah saya gunakan dalam pembelajaran. Nah ini kan keresahan kita awal itu kan banyak anak yang belum aktif nih. Karena kenapa kita gunakan role model ini? Karena ada sebagian anak itu tidak aktif dalam pembelajaran. Menurut pengamatan saya juga tadi, saya melihat bahwa semua siswa itu aktif dalam peran tersebut. Hanya mungkin kelemahannya karena kita semua siswa harus memerankan setiap peralatan. Di situ ada suasana, ada siswa yang di dalam barisan itu tidak tertib, masih ada yang suka main, masih ada suka teman, tidak konsen kepada kita guru. Ketika ada pertanyaan atau ada apa, mereka tidak merespon. Nah itu mungkin salah satu kelemahan di role play, bahwa semakin banyak peran akan mempersulit guru untuk menjangkau semua karena kita satu orang. Tapi kalau kita kerjanya berkolaborasi seperti tadi, saya yakin bahwa aman. Tuh, seperti aman. Tuh, saya juga tertarik Ibu Meli. Mungkin nanti saya akan gunakan role play untuk mata pelajarannya topik yang lain. Nah, oke teman-teman, tanggapan baik dari KM, dari umpan balik dari Pak Iman, saya dan Ibu Mercy, silakan. Terima kasih sekali apresiasi. Kalau menurut saya masih ada tambahan lagi. Ya. Memang itu tadi itu saya menyiapkan ini yang terbatas. Ya. Bagusnya itu sampai setiap anak memegang perannya. Selain dia memegang peran, dia punya tugas adalah mencari definisinya. Nah, kalau itu lebih seru lagi, karena nanti ketika ditanya, oke, output output printer, apa fungsimu? Nanti kita bisa ajarkan dengan penyanyi. Ya. Jadi itu tadi itu masih kalau bagusnya ini saya siapkan tiap anak memegang satu dengan warna yang berbeda. Mereka tertarik karena media juga salah satu. Jadi kurangnya adalah kurang persiapan media, penambahan media dalam Oke. Jadi tadi di akhir pembelajaran kita refleksi bersama siswa. Pada umumnya mereka senang. Mereka bertanya, Ibu Meli kapan masuk lagi? Nah, artinya ada kerinduan, artinya mereka suka dengan kegiatan menggunakan role play. Oleh karena itu, mungkin role play itu kita bisa gunakan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang akan kita terapkan. Tidak semua juga kita harus gunakan role play. Oke, teman-teman, terima kasih kita sudah mengevaluasi kegiatan kita dari tahap awal kita bertemu, kita merencanakan, lalu kita mengimplementasi dari di kelas. Hari ini kita kumpul lagi untuk kita evaluasi. Dan ternyata ada hal baik yang kita temukan. Nah, ini kita harus terus berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita di kelas, khususnya di komben kita, mata pelajaran informatika. Terima kasih banyak teman-teman. Saya berharap kita tetap ada pertemuan di jadwal komben kita, sudah kita sepakati setiap hari Jumat ya. Nanti hari Jumat depan kita akan ketemu lagi, kita akan melakukan refleksi lagi untuk melihat lagi kelemahan-kelemahan atau kendala-kendala yang dihadapi. Dan kemarin kita sudah Ibu Helga, ada Ibu Meli. Nanti bisa juga minggu depan tuh kita dengar dulu ya dari Pak Iman dengan Ibu Tamara. Siap ke Ibu Tamara? Siap Pak Iman? Oke, mungkin dari Ibu Mercy juga. Oke, berarti silakan teman-teman kita siapkan perangkat kita, rancangan pembelajaran kita. Lalu nanti kita akan lihat refleksi lagi di hari Jumat depan. Hari Jumat depan sesuai dengan jadwal kita setelah KBM jam 12 kita kumpul kembali di lab ini untuk kita refleksi bersama. Oke, itu saja. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kita selalu hadir untuk saling memberi penguatan. Kalau ada yang lebih kita ambil, kalau ada yang kurang kita benahi sama-sama. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Mungkin kita mau pulang. Oke, semoga kita boleh sampai di rumah dalam keadaan sehat dan bahagia dan tetap semangat. Terima kasih, selamat siang, salam dan bahagia. Oke, informatika, yes, yes, yes. Terima kasih. Salam dan bahagia.
Bapak dan guru hebat. Perkenalkan, nama saya Katarina Amelia Malei. Saya salah satu guru informatika yang ada di UPTD SMP Negeri 2 Kota Kupang. Di UPTD kami memiliki kombel, kelompok komunitas belajar yang besar, di mana di dalam kombel itu tergabung semua MGMP. Nah, manfaat kombel di SMP 2 itu sangat membantu saya secara pribadi, dan saya juga merasakan bahwa teman-teman dari MGMP yang lain pun ikut merasakan hal yang sama, di mana kami berbagi metode mengajar. Jadi metode-metode yang ada yang digunakan oleh teman-teman dari kombel-kombel yang lain itu disajikan untuk bagaimana kami di kombel-kombel kecil seperti saya dan Pak Yosi, teman-teman di MGMP Informatika, itu kami juga setelah mendapatkan berbagi praktik baik dari kombel besar itu, kami masuk ke kombel kecil atau kombel informatika untuk kami bahas setiap topik atau setiap materi itu kami coba untuk menggunakan atau cocoknya menggunakan metode yang mana. Jadi tidak semua metode bisa kita pakai di setiap topik, tetapi kita memilih topik yang mana ini cocok dimainkan dengan misalkan metode role play seperti kami coba ini. Ternyata role play itu cukup menarik. Dan ada lagi metode yang lain, yaitu gallery work. Jadi di gallery work itu juga bagaimana kita membuka wawasan peserta didik untuk mereka secara berkelompok, mereka bisa menyajikan kepada teman yang lain dan mereka bertukar informasi di antara gallery work yang mereka sajikan. Masih ada banyak lagi metode. Kami juga akan mulai menggali lagi metode-metode yang bisa cocok untuk kita mainkan di informatika. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salam dan bahagia.